Mamuju 96 FM. Talkshow Halo Sulawesi Barat 96 MHz RRI Mamuju hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami pagi hari ini di aplikasi RRI Digital, kemudian juga di 96 FM dan di audio streaming rri.co.id. Kita pagi hari ini kembali bersama Anda di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat untuk hari ini Selasa 17 Oktober 2023, dan tentu pagi ini ada yang spesial karena di studio pagi ini sudah hadir narasumber kita yang juga bisa Anda saksikan ya lewat live Facebook RRI Mamuju. Jadi untuk pendengar yang juga mau tanya-tanya nanti bisa gabung lewat kolom komentar di live streaming Facebook kita ya. Dan pagi ini saya langsung sapa narasumber kita di studio. Ada Pak Ferry Taufik Saleh, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Ini saya sapa siapa nih, Mas? Saya Randi. Mas Randi. Ya. Pak Taufik atau Pak Ferry nih? Pak Ferry saja. Ada 3 suku kata ini di namanya Bapak. Biasanya kalau di KPPN malah dipanggilnya Mas. Mas. Mas Ferry. Mas Ferry. Iya, biar lebih mudah ya. Oh Randi. gitu. Di sini Kak ya. Iya boleh lah. Iya kalau mau Iya. Biar lebih mudah gitu ya. Oke. Pak aja lah. Balik lagi. Nggak enak juga ya. Ya, Pak Ferry. Ya, pagi ini pertama kali ke RRI Mamuju. Iya, pertama kalinya saya. Dan saya juga baru 3 minggu ada di Mamuju ya. Oh, baru 3 minggu bertugas di daerah ini. Betul. Gimana kesannya? Pertama kesannya begitu menggoda ya, karena memang waktu datang pertama tuh langsung dengan bis ya ke Mamuju ya. Ternyata bis di Mamuju tuh nggak kalah hebatnya dengan bis-bis di Jawa. Kenapa itu? Empuk, nyaman ya, sleeper lagi kan. Buat orang-orang yang suka tidur kayak saya tuh jadi enak banget gitu. Oh, sebelumnya tugas di mana Pak Ferry? Sebelumnya di Jakarta. Sebelum di Jakarta aja. Tapi sebelumnya lagi ada di Ambon, pernah di Ambon juga. Jadi kalau dibandingin Ambon sama Mamuju, menurut saya sih lebih asyik Mamuju ya. Maksudnya dari segi ini bukan mengecilkan teman-teman di Ambon ya, betul. Tapi di Mamuju ini kalau saya lihat ternyata untuk biaya hidupnya, cost of livingnya ternyata mirip-mirip Jakarta lah, nggak jauh beda kok. Gitu. Beda sama misalnya kalau kita beli pecel ayam di sini ya paling sama-sama ya 25.000, 30.000 gitu ya. Tapi kalau di Ambon sana bisa 45.000 atau 50.000 gitu Mas Randi. Karena memang image-nya kalau Indonesia Timur itu harga tinggi gitu ya. Semua orang tahu itu. Dan juga kalau tadi bahwa pindah ke sini kemudian dari sana, setiap tempat kerja harus kita bawa nyaman. Betul. Kita sendiri yang membuat lokasi kerja kita nyaman ya. Betul. Ya, dan ya pagi ini kita mau ngobrol banyak Topiknya berat ya? Berat ya. Saya belum banyak tahu mengenai ini. Jadi untuk pendengar kita pagi ini mau bahas masyarakat tanpa uang tunai atau cashless society. Dan ternyata ini masyarakat tanpa uang tunai ini nyaman ternyata ya. Kenapa bisa langsung dipatok bahwa ini nyaman gitu? Karena ada juga keamanan data misalnya, ini yang menjadi kekhawatiran banyak orang. Gimana mendefinisikan itu Pak Ferry? Jadi kalau kita berbicara terkait dengan cashless society itu atau masyarakat tanpa uang tunai, itu sejatinya bisa kita definisikan sebagai upaya fenomena masyarakat gitu ya, untuk memanfaatkan teknologi digital yang sedang berkembang nih Mas Randi. Nah karena sedang berkembang, akhirnya apalagi kemarin ada COVID gitu ya, ketika melakukan transaksi keuangan, akhirnya masyarakat tuh dipaksa ya, akhirnya cashless society ini jadi semakin besar.
Sebenarnya cashless society ini Mas Randi kalau boleh dilihat pencanangannya itu kita sebut dengan gerakan nasional non tunai Mas Randi. Oh. Itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2014. Sudah lama ya? Udah lama. Oh. Tapi baru booming memang ketika Covid di mana orang kemudian terpaksa untuk experience atau berpengalaman dengan model cashless tadi. Jadi gerakan itu bangkit lagi. Ya bangkit lagi terutama terkait dengan upaya-upaya negara gitu ya dalam rangka untuk menjamin transparansi ya meningkatkan perekonomian. Tentunya itu akan sangat berpengaruh juga dari adanya gerakan nasional non tunai ini gitu ya. Dan Gerakan nasional non tunai. iya betul, gerakan nasional non tunai. Tapi kenapa waktu itu belum segencar sekarang ya? Mungkin karena belum terpaksa. Biasanya kalau orang sudah terpaksa gitu ya, baru ngerasain gitu. Misalnya waktu Covid. Iya, iya. Waduh, gimana nih? Pengen keluar misalnya. Misalnya Mas Randi sudah lapar gitu ya. Aduh, saya mau keluar tapi takut nanti kena bahaya. Iya, iya. Ya udah, akhirnya ternyata ada titik-titik food gitu ya, titik-titik food gitu. Atau menggunakan pay tertentu gitu ya, sehingga kita kemudian dapat melakukan transaksi dengan mudah di rumah tanpa harus pergi keluar dan barangnya datang ke rumah kita gitu kan ya. Jadi kan menurut saya sih kadang-kadang karena kemudian keadaan seperti itulah ya perilaku masyarakat kemudian menjadi berubah dari yang semulanya mungkin nggak care, oh ada ternyata ada kemudahan ketika kita menggunakan teknologi. Contoh gini Mas Randi, maksudnya saya ingin ngambil contoh dulu. Jadi ketika misalnya kita dulu misalnya ya, ketika kita belum menggunakan teknologi seperti sekarang ya. Semisal ketika kita kerja di kantor, kan nggak ada kepikiran kita bisa telekonferensi dan sebagainya. Padahal saat itu atau dulu misalnya di kami lah di Kementerian Keuangan itu sejatinya sudah memanfaatkan telekonferensi itu sudah ada Mas Randy. Betul. Tapi saat itu orang masih belum care. Saya masih bisa tetap muka, saya bisa ketemu, saya masih bisa ngobrol dan sebagainya. Jadi pikiran untuk beralih ke teknologi seperti itu jadi belum booming pada saat tersebut. Namun ketika sudah terpaksa, kemudian kita pakai ada layanan Zoom misalnya, atau ada layanan chat, Google Chat, atau meeting, dan seterusnya, itu akhirnya membuat kita jadi terbiasa, gitu. Jadi cashless society ini kemudian jadi hidup. Nah ketika orang sudah experience Mas Randi, sama seperti Mas Randi misalnya tadi bilang, kalau Mas Randi ketika waktu misalnya bawa uang tunai, kira-kira apa kerugiannya Mas Randi? Uang hilang, uangnya bisa hilang. Basah misalnya. Basah. Kemudian kalau misalnya kita simpan, misalnya bank ini dia harus ada vault atau tempat yang berangkas besar gitu ya, dan keamanannya juga harus ada. Pernah lihat di film-film kan, kalau dia transfer uang dari satu tempat ke tempat lain harus dijaga dengan mobil baja, ya kan? Jadi suka nonton film nih kayaknya. Oh iya dong kalau filmnya. Jadi kalau sampai-sampai negara itu dari data The Economist itu ada satu data di mana ternyata biaya untuk operasional dengan penggunaan transaksi uang tunai tadi itu memakan 0,5% dari GDP. Itu angka yang besar Mas Randi. Gitu ya. 0,5% dari GDP kita sekarang di angka sekitar 1.300 triliun miliar USD gitu ya. Itu angka yang sangat besar gitu ya. Dari pembayaran non tunai. Dari operasional untuk membiayai tadi, misalnya nyewa bodyguardnya, bikin berangkasnya, ya kebayang itu ya. Tapi dengan adanya model seperti ini tentunya orang kemudian jadi tertarik juga. Jadi dari sisi perbankan jadi setuju gitu kan. Wah asik nih kalau dengan cashless artinya operasional kami sebagai perbankan jadi lebih murah. Dari sisi merchant, dari sisi pedagang, asik ya. Kita cuma tinggal gak kalah bersaing. Saya nggak perlu nyari tempat yang bagus-bagus, cukup kayak gini aja gitu kan. Kayak gini aja gitu. Nggak perlu nyari-nyari harus beruber tempat yang bagus di Tanah Abang misalnya, tapi dengan tempat yang bagus akhirnya merchant itu kemudian bisa melakukan transaksi dengan pelanggan, tergantung bagaimana kemudian memasarkannya. Lalu kemudian dari sisi pelanggan sama juga Mas Randi, dari sisi pelanggan juga enak kan gitu ya, dari sisi keamanan, kenyamanan di dompet. Sekarang saya tanya Mas Randi, mungkin bawa uangnya nggak banyak-banyak gitu ya, tapi masih banyak ya. 2M. Kalau dia harus bawa koper dong. Ya sedikit lah. Sedikit sekarang. Rata-rata ya paling bawa HP aja. Iya kan? betul. Bawa HP aja gitu ya. Dengan HP ini kita bisa melakukan banyak transaksi. Dari mulai kita pesan layanan transportasi online, layanan jual beli makanan online, atau bahkan ini online, sampai kemudian
ketika misalnya kita melakukan proses transaksi yang dulunya dengan ATM dengan debit card, sekarang udah ngerasain kan, masuk ke ATM cuma bawa HP, ada kontak, tinggal bisa tarik tunai tanpa perlu memasukkan kartu. Benar. Oke. Saya juga teringat kemarin di perjalanan dari Makassar menuju ke Mamuju. Oke. Sehingga di penjualan oleh-oleh gitu. Jadi pas di kasir tuh jadi ingat ternyata tidak bawa uang tunai. Tiba-tiba kasirnya menawarkan barcode kris. Jadi teringat. Oh iya, kenapa tidak scan barcode saja? Tanpa ada uang tunai yang keluar, langsung lewat HP selesai transaksinya. Betul. Iya. Jadi kemudahan-kemudahan itu yang terus didorong ya. Termasuk dari KPPN juga terus mendorong ini. Apa upayanya? Nah, kalau dari KPPN tentunya kami mengacu kepada satu instruksi juga dari pimpinan kita bersama, Bapak Presiden Jokowi, untuk kemudian bagaimana menggegas atau membuat atau mengakselerasi terkait cashless society ini ya. Cashless society sebenarnya end state-nya gitu ya. Jadi kita menggunakan gerakan nasional non tunai dari sisi pemerintah tuh Mas Randi, itu ada banyak inovasi yang dilakukan karena harus ngejar juga dengan sistem yang sudah ada di retail atau bisnis ya. Kalau di retail bisnis kan kayaknya semuanya sudah hampir komplit ya, ada kris, ada ini, semuanya terus berkembang gitu ya. Nah pemerintah juga harusnya sama ya, ketika melakukan proses-proses yang ada, terutama di kami di KPPN gitu ya, kami sangat banyak berinteraksi dengan satuan kerja Mas Randi namanya ya. Satuan kerja ini berinteraksi juga dengan rekanan Mas Randi. Nah terkait dengan hal itu berkenaan dengan cashless society ada beberapa hal. Yang pertama adalah pemerintah menerbitkan kartu kredit pemerintah atau kartu kredit Indonesia. Nah, jadi kartu kredit pemerintah ini sifatnya ya sama seperti kartu kredit Mas Randi. Jadi teman-teman yang ada di satuan kerja dia bisa menggesekkan dulu gitu ya. Atau kalau kartu kreditnya terhubung dengan mobile banking gitu ya, atau terhubung dengan mobile phone-nya, sehingga dia juga bisa melakukannya menggunakan kartu kredit itu untuk pembayaran kris, pembayaran misalnya dia beli di layanan transportasi online ya, yang untuk beli pesawat gitu ya, atau ketika dia mampir ke alat tulis dia bisa beli alat tulis dengan hanya sekedar men-scan tadi ya barcode kris gitu ya, atau menggesek di EDC gitu ya. Siapa saja yang bisa menggunakan kartu kredit pemerintah tadi? Ya, nanti kartu kredit pemerintah itu kan terlicense ya, atau terdaftar ke pengguna tertentu. Gitu ya, tertentu. Jadi misalnya sebagai KPA dia akan kemudian mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan kartu kredit pemerintah, dan sebagai KPA tahu ya, kuasa penggunaan atau pimpinan satker lah ya, kuasa pengguna anggaran Mas Randi. Jadi karena KPA misalnya KPA RRI misalnya ya, Pak Malik Sangaji itu berpergian ke Jakarta. Alih-alih nih mau memilih bendahara susah gitu ya, menghubungi udah ada kartu kredit nih, kita pakai saja untuk bayar beli Traveloka dulu nih, tik lalu Traveloka selesai, jadi dia bisa pakai dulu, baru kemudian nanti akan ada tagihan sama seperti kartu kredit lainnya gitu ya. Jadi ada tagihan baru nanti diajukan pembayarannya. Jadi kalau dari anggotanya Pak Malik sendiri belum bisa. Nah ini menjadi concern penting Mas Andi. Tadi Mas Andi sempat cerita terkait dengan tapi Pak, dari yang ada di cashless society ini kan tentunya juga ada risikonya dong. Ini kalau kaitannya dengan misalnya tadi kartu kreditnya mau di-sharing boleh gitu ya. Tapi kan ini tanggung jawab beliau gitu ya, karena sebagai si pemegang kartu kredit. Sama seperti kartu kredit saya Mas Andi. Iya. Misalnya saya kasih ke Mas Putra ya. Mas Putra ini pakai aja kartu kredit saya. Boleh, tapi harus tanggung risiko. Ya kan? Karena setiap kali ketika melakukan kartu kredit kan pasti ada OTP, tahu kan OTP ya? Iya. Semacam autentikasi untuk kemudian bisa melaksanakan pembayarannya tadi. Ya, itu juga harus hati-hati. Makanya di satu sisi ketika kita bilang ada kemudahan, di satu sisi juga ada risikonya. Risikonya itu tadi, misalnya nanti datanya disebar, PIN-nya disebar, ininya disebar, ya otomatis risikonya akan jauh lebih besar. Makanya tergantung pasang ngajinya nih, percaya banget gak sama Mas Randi? Jadi memang ini belum diperuntukkan untuk dibawa KPA ya? Ya, sebenarnya sih ya yang ditunjuk oleh KPA juga bisa, sepanjang itu memang sudah diberikan kewenangannya untuk mendapatkan kartu kredit pemerintah tadi. Gitu. Iya. Dan ada banyak loh Mas Randi, izin.
Ada banyak loh, bukan cuma KKP loh. Jadi di pemerintah itu ketika menggiatkan ini ada juga yang namanya CMS. CMS. Seperti Tahu apa CMS ini? tuh Cash Management System. Oh. Atau kalau Mas Randi tahu internet banking, itu dia. Oh. Jadi internet Semacam banking. itu. Semacam itu. Jadi Oh. di pemerintah juga kemudian bendahara pengeluaran itu diberikan CMS. Oke. Dia lebih advance dari internet banking ya. Lebih advance-nya dia bisa kemudian diberikan penjadwalan, kemudian diberikan tools-tools lain, kemudian dapat memonitor, mencetak segala sesuatunya gitu ya, sehingga teman-teman bendahara satker terutama itu jadi lebih mudah dalam melakukan kontrol. Dan terakhir ada yang disebut dengan DigiPay. DigiPay itu kayak DigiPay. online platform jual beli, Mas Randi. Kalau Mas Randi kenal mungkin ada Tokopedia, Blibli dan seterusnya. Mohon maaf saya sebut merek nih ya. Biar lebih mempermudah aja sih Iya, iya. pembahasannya. Di pemerintah juga ada namanya DigiPay. Ya, jadi DigiPay itu adalah tools di mana teman-teman kemudian bisa melakukan jual beli di sana dengan menggunakan platform cashless tadi gitu ya. Tentunya dari sisi pemerintah juga mempertimbangkan betul terkait dengan sisi keamanan-keamanan yang ada tadi. Ya kita sama-sama tahu ya Mas Randi, ketika berbicara terkait dengan teknologi kan tidak lepas dari yang namanya cybercrime. Saya betul. Betul ya, cybercrime. Jadi ketika kita sebut cybercrime, tentunya teman-teman lah sendiri yang harus bisa menjaganya dengan baik. Karena potensi itu berpulang lagi kepada si penggunanya. Ya, lingkungan ada, tapi kata Mas Randy tadi semuanya tergantung dari diri kita. Kalau dalam bahasa Mamuju kan kita itu kamu ya. Jadi tergantung dari diri kamu sendiri gitu ya, dalam rangka menjaganya. Gitu Mas Randy. Jadi itu bisa dibilang menjadi tantangan ya, untuk gerakan non tunai tadi. Oh, jadi tantangan juga. Banyak tantangannya. Contoh Apalagi yang menjadi tantangan ini? pernah nggak dulu waktu lihat Mbak Maya Estanti gitu ya, bilang bahasanya, saya kehilangan data nih dari ponsel. Gara-gara apa Mas Randi? Gara-gara dia ngeklik tautan yang di-sharing oleh grup keluarga misalnya. driver. Driver. Bukan oleh keluarga, di-sharing oleh driver titik-titik online ya, toko online gitu ya. Jadi driver yang men-sharing, mohon maaf saya tidak bisa mengantar, tolong simpan nomor ini sehingga ibu bisa ngubungin. Dikasih tautan, ternyata ketika diklik data HP-nya lenyap semua, langsung diambil. Atau ketika kita dengar ada cerita entertainer lainnya ya, public figure lainnya seperti Aura Kasih, itu pernah sempat waktu di Instagramnya itu kehilangan saldo online-nya. Jadi pay-nya itu ya, titik-titik pay-nya itu dia hilang gitu ya. Atau juga kita sering dengar ada yang namanya kehilangan data pelanggan. Dulu sempat marak ya, semua orang kan jadi takut. Silakan tolong diganti, titik-titik.com sudah dihack gitu ya. Cepat-cepat ganti. Nah, itu adalah ancaman-ancaman yang membuat orang jadi takut, jadi concern lebih. Jadi gimana dong? Mereka saja yang notabene punya manajer keuangan yang mengurus segalanya bisa kehilangan seperti itu. Apalagi kita masyarakat awam ini, masyarakat yang baru mau mulai misalnya. Betul. Gimana ini? Artinya ini tantangan juga bagi sisi pemerintah. Untuk mensosialisasikan, bukan hanya sekedar ini nyaman loh, ini bisa buat Mas Randi happy terus gitu ya, dengan bisa beli sana beli sini tanpa ini. Tapi juga pemerintah harus juga bisa mensosialisasikan terkait dengan risiko dan bagaimana memitigasinya gitu ya. Contohnya misalnya ketika kita bilang, emang sih kalau penduduk Indonesia tuh saya pikir ini mungkin saya agak mengeneralisir ya, tapi misalnya gini, Mas Randi misalnya beli HP. Mas Randi beli HP nih. Kira-kira setelah beli HP, Mas Randi kira-kira akan langsung colok ke charger atau enggak Mas Randi? Beli HP, ketika beli HP kan masih dibungkus tuh. Mas Randi buka dan seterusnya. Langkah selanjutnya Mas Randi akan baca buku manual, betul. atau langsung cas. Baca dulu kalau saya. Oh, kalau Mas Randi baca dulu itu bagus. Tapi rata-rata orang kita jarang ada yang buka dulu bukunya. Pasti langsung dicas. Atau kalau misalnya beli kulkas. Kalau orang yang nggak tahu beli kulkas itu kan ada aturan mainnya. Ya kan? Betul. Beli kulkas ketika datang dia harus duduk dulu, didiamkan dulu gitu kan, selama sekian jam. Baru setelah sekian jam dicolok, diamin dulu sekian jam, baru kemudian
dimasukkan barangnya. Kalau orang yang nggak tahu, nggak baca buku manualnya, Langsung colok. langsung pakai, apa yang terjadi? Rusak. Ketika rusak, koar-koar. Bilang ke tokonya, produk kamu nggak bagus. Sama juga dengan produk online ini, dengan cashless ini, ya. Kalau kita nggak baca aturan mainnya, kan sudah diwanti-wanti tuh sama OJK, diwanti-wanti sama Bank Indonesia, diwanti-wanti. Boleh kalian pakai ini, tapi perhatikan, jangan sharing PIN, gitu kan, misalnya. Ketika ada tautan, jangan langsung diklik, gitu kan. Bisa jadi itu bait, bisa jadi itu phishing, gitu ya. Phishing ketika menarik data. Kemudian OTP. jangan menghubungkan WiFi ke sembarang tempat. Pernah dengar itu kan? Iya. Karena ketika kita menghubungkan ke sembarang tempat, itu data kita bisa di breach dengan WiFi tersebut. Hati-hati juga tuh. Kadang-kadang orang nggak, cari WiFi gratis di sini, cari WiFi gratis di sana. Ya akibatnya jadi melanggar apa yang sudah disampaikan, gitu ya. Ketika misalnya dikasih tahu, ketika nanti dapat Bapak akan dapat OTP, jaga alamat email, jaga nama ibu kandung, kan itu ya? Iya. Ya, kalau itu sampai tersebar, misalnya kadang-kadang kan orang-orang sekarang sepele banget Mas Randi terkait dengan datanya sendiri. Misalnya, saya punya KTP, kemudian KTP disuruh kemudian untuk, biasanya gini ya, kalau pinjam online, ini KTP-nya misalnya gini, cekrik gitu kan. Padahal dia nggak sadar data dia itu sudah terpublish. Betul. Apalagi dia tidak ada perjanjian sebelumnya dengan yang bersangkutan, data KTP-nya akan terjaga. Bahkan orang-orang gampang banget itu. Nah, itulah yang kemudian mengakibatkan ini menjadi tantangan. Belum lagi tantangan yang kadang-kadang bagi orang yang pengennya duit banget, dia bisa terjaga dari sifat boros. Atau Mas Randi tahu nggak? Ketika kita belanja, sebenarnya itu kan sama saja kita memberikan data ke orang lain. Paham nggak maksudnya? Misalnya Mas Randi Dengan barcode tadi. bukan hanya barcode. Online. Ketika Mas Randi online, barcode semua data itu terhimpun dalam satu tempat. Jadi saya tahu sebagai si pemilik atau pemilik data ini misalnya, ketika kemudian saya bilang, Mas Randi kebiasaannya di awal bulan seperti apa sih? Oh, Mas Randi pergi ke sini, belanja seperti ini dan sebagainya, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian akan menyebabkan menjadi apa namanya? Apa yang dilakukan Mas Randi jadi ketahuan oleh semua orang, gitu Mas Randi. Baik. Ada dari pendengar kita Oke. yang coba gabung, langsung kita terima. Tapi agak ribut ya di studio pagi ini. Gak mohon apa-apa. mohon ini dimaklumi pendengar ya. Ini namanya sedang pembangunan Mas Randi. Iya benar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. 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 Ya, halo. Halo. Iya, selamat pagi, dengan Ibu siapa, di mana, Bu? Dengan Ibu Nur. Ibu Nur. Iya, mau tanya nih, Pak. Mau tanya apa, Ibu Nur? Agak masyarakat tanpa uang tunai. masyarakat. Nah, bagaimana caranya untuk meminimalisir segala tindak kejahatan? Apalagi kan kalau misalnya kita berbicara mengenai dunia digital kan itu pasti rentan ya adanya tindak kejahatan. Iya. Misalnya Cybercrime tadi. itu, betul. Meminimalisir itu bagaimana? Iya. Saja, makasih. Baik. Makasih Ibu Nur ya. Agak kresek suaranya. Semoga pendengar di live Facebook tidak terganggu ya. Ini tadi meminimalisir cybercrime yang mungkin saja terjadi karena banyak risiko ya. Sudah kita paparkan juga tadi. Sebelum dijawab Pak Ferry, kita jeda dulu. Baik. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat. Beli ini, nih, sama ini nih. Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya. Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan. Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu kalau lagi belanja online. Oh ya? Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga.
selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended, chat dengan penjualnya dulu, dan bisa pilih nih opsi COD. Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya? Ya enggak lah Bu. Lalu? Kalau pakai COD dan barangnya nggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress 1 ya. Pantes pesanan ibu nambah. Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh. Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank. Tahu aja kamu. Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut. Mamuju pagi ini. Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di Dialog Interaktif. Halo Sulawesi Barat pagi ini, dan kita masih temani Anda bersama di studio pagi ini Pak Ferry Taufik Saleh, Kepala KPPN Mamuju. Ya, langsung saja kita tadi tanggapi pertanyaan dari Bu Nur, bagaimana menanggulangi ataupun mungkin ada upaya dari KPPN Mamuju sendiri seperti edukasi untuk masyarakat untuk meminimalisir itu tadi cybercrime. Baik, Ibu Nur yang semoga senantiasa dalam keadaan baik ya Bu ya. Di mana tadi saya nggak tahu ya. Bu Nur itu nggak nanya tadi di mana dia posisi. Iya, jadi betul. Jadi Bu Nur betul. Jadi kata Bang Napi itu kan kejahatan itu bukan hanya terjadi karena adanya niat pelaku, tapi kejahatan itu terjadi karena adanya kesempatan. Bang Napi bilang waspadalah, waspadalah. Iya. Jadi masalah cybercrime itu sekarang lebih ini lagi ya, kita harus lebih care dan lebih waspada. Kaitannya misalnya dengan kalau dulu kan misalnya kalau kejahatan uang tunai, orang kan mesti datang dulu ke tempatnya, gitu kan ya, kemudian mengacungkan sesuatu, kemudian mengambil uang tunainya, kan gitu. Tapi sekarang pada saat posisi kayak gini saja, Mas Randi bisa saja terancam dengan cybercrime, ya. Tanpa todongan itu tadi. Tanpa todongan apapun, tanpa ada istilahnya indikasi indikator-indikator tertentu, ada hal-hal yang mencurigakan tiba-tiba hilang, kan gitu ya. Nah, bagaimana cara kemudian memitigasinya atau menangkalnya? Ya lagi-lagi dengan tadi. Bapak Ibu ya kemudian harus care dengan apa yang kemudian disampaikan oleh penjaga online, toko online dan seterusnya yang kemudian atau penerbit kartu kredit, semuanya itu pasti akan disampaikan di awal. Makanya tadi penting untuk membaca buku manualnya, penting untuk membaca regulasi. Coba saya tanya, misalnya Mas Randi menginstal aplikasi, pasti ada pertanyaan kemudian setuju terkait dengan data ini, baru kemudian Mas Randi checklist. Kemudian setuju atau install kan gitu ya. Rata-rata orang nggak baca isinya. Betul. Padahal dalam isinya bisa jadi ada tulisannya data Anda yang akan diambil adalah data ini dan ada data itu. Nah, orang-orang tuh kadang-kadang sekarang belum care terkait itu. Care-nya itu baru kalau ada kejadian Mas Randi, baru menyesal. Ya, tadi contohnya misalnya jangan pernah klik sesuatu di dalam WhatsApp kah, di dalam apapun gitu ya. Tapi teman-teman kemudian memaksa itu untuk mengklik gitu ya. Nah itu beresiko banget. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu hubungan wifi dan seterusnya, lebih baik tidak dilakukan. Nah kalau terkait dengan upaya mitigasinya sebenarnya tadi tergantung dari ibu pengalamannya di mana gitu ya. Ibu pengalamannya di mana. Nah kalau kami di KPPN Mas Randi,
Lagi-lagi kami tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. KPPN Oke. tuh begitu. KPPN tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi bagaimana proses? Jadi kalau KPPN itu dia berhubungannya dengan satuan kerja. Jadi kami itu bertugas di Mamuju ini untuk mengawal terkait dengan pencairan dana, Mas Randi. Misalnya ada proyek di Mamuju lah, seperti inilah. Ya, pembangunan RRI. Ini kan satker pemerintah. Ya, kemudian dilakukan pembangunan. Kami menyetujui pembangunannya. Pencairan dananya, mohon maaf, bukan pembangunannya. Kalau pembangunannya kan di RRI sendiri, dirancangnya, di sininya. Tapi ketika diajukan KPPN tolong dong duitnya dibayarkan, begitu. Nah, kami kemudian melakukan itu. Nah, terkait dengan cashless society, kami fokusnya ke teman-teman satker, gitu ya, sehingga teman-teman satker itu bisa aware dan terjaga. Nah, kemarin sempat ada kasus tuh, Mas Randi. Misalnya yang tadi saya bilang, kita sudah ada kartu kredit pemerintah, kita sudah ada DJP, kita sudah ada CMS. Tapi kalau teman-teman bendahara ini nggak care, bisa-bisa duit negara bobol banyak dong, Mas Randi, gitu ya. Jadi edukasi yang tadi Mas Randi sampaikan kalau di kami tentunya tidak langsung kepada masyarakat, Ya. Tapi lebih persisnya atau lebih fokusnya kepada satuan kerja. Nah, teman-teman satuan kerja inilah yang kemudian kami sampaikan, kalian kalau pakai kartu kredit tadi, tolong dong user PIN-nya jangan dikasih-kasih yang lain. OTP-nya tolong dong jaga di satu HP saja. Ketika pakai CMS, tolong dong user PIN-nya apa istilahnya paskinya atau istilahnya apa tuh tokennya tolong dijaga betul-betul, jangan sampai kayak yang lain. Kalau itu sudah disampaikan, kalau itu sudah disampaikan dan dipatuhi oleh teman-teman satker, saya yakin transaksi itu akan jadi aman dan nyaman. Tapi kalau enggak, kejadian yang pernah ada, Mas Randi, pernah ada. Jadi ketika teman-teman satker itu melakukan satu transaksi dengan kartu kredit, ternyata bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ada transaksi berulang, Mas Randi. Dan dia tidak pernah melakukannya. Wow. Itu bahayanya di situ. Jadi kalau nggak hati-hati ketika dia melakukan transaksi tadi, ya lebih baik dikonsultasikan. Misalnya, Mas Ferry, ini benar ada seperti ini nggak? Ini ada tautan yang kemudian kami harus klik. Nah, lebih baik tanya dulu daripada salah. Jangan-jangan dia mengatasnamakan kami. Atau kemudian biasanya sekarang kan banyak orang-orang yang memanfaatkan kan. Silakan, ini ada promo seperti ini, manfaatkan dengan kartu kredit ini Anda bisa mendapatkan penurunan. Itu tadi yang tadi ya, jeda sementara tadi kan mengingatkan kita jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang sifatnya tuh kayak nggak masuk akal gitu ya, tapi kemudian kita ikuti. Gitu. Jadi yang misalnya ada yang semacam itu bisa ke KPPN untuk tanya begitu? Bisa ya. Kami bisa bantu lah. Saya kemarin baru terima itu, undian berhadiah, dikirimin surat apa dari logonya sih Kementerian Keuangan. Aduh. Nah di sana ada hadiah 1 miliar. Saya belum telusuri, tapi karena ini sudah ada orang KPPN, saya kasih tahu saja langsung bahwa mungkin saya tidak begitu langsung percaya dengan itu. Iya, hati-hati lah, pokoknya jangan sampai tergiur-giur hal-hal yang sudah kayaknya tidak mungkin lah gitu. Karena ya. iming-imingnya adalah beli barang, kemudian ada semacam kupon yang ditempel di pemesanan gitu, kemudian uangnya cair. Ini dalam saya tidak mungkin lah ya. Saya tidak pernah beli barang di toko mereka. Oke, jadi hal seperti ini yang patut kita waspada ya, karena cashless society banyak apa namanya yang menjadi resiko gitu ya. Ya. Tapi bukan berarti gini Mas Randi, bukan berarti ketika ada resiko, kemudian orang jadi apa ya, jadi takut gitu untuk melakukan atau bergabung dengan cashless. Saya kasih data Mas Randi. Iya. Jadi data yang ada sekarang itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari penggunaan uang, ya, gitu. uang non tunai maksudnya. Yaitu meningkatnya kalau dari 1 dekade itu sudah sampai 100 kali lipat Mas Randi. Sekarang posisi uang tunai itu hanya sekitar 20% saja di dunia. Jadi 80%-nya itu adalah uang tunai. Uang tunai. Artinya ketika kita melihat atau mendengar ada satu case atau kejadian, itu sebenarnya adalah case yang kecil gitu kan ya. Cuma karena itu sifatnya di blow up media massa besar, sehingga seakan-akan jadi besar, orang jadi takut gitu ya. Padahal enggak juga, selama teman-teman itu care dan aware gitu ya, atau sadar bahwasannya atau bersikap waspada bahwasannya kaitannya dengan sifat online ini, satu sisi ada kenyamanan, tentunya ada juga risiko yang dekat terhadapnya gitu.
Ya, tadi kan ada datanya ini. Jadi kalau umumnya di daerah kita ini sendiri di Mamuju, apa jenis transaksi yang paling umum digunakan kalau masyarakat Mamuju, Pak Ferry? Di masyarakat Mamuju, kalau di yang pasti sih ketika berbelanja online itu pasti sudah pastinya ya untuk digunakan. Lalu kemudian untuk belanja di merchant dengan menggunakan kris ya, itu juga sangat umum digunakan. Misalnya saya waktu kemarin karena baru 3 minggu ya, saya jalan-jalan cari-cari, ketemulah warung makan Cilacap, tahu ya? Iya, iya. Di situ kan ada kris, sudah ada. Nah, itu biasanya sangat mudah orang untuk menggunakannya gitu ya. Jadi paling banyak memang masyarakat di Mamuju juga karena melihat barang-barang yang ada terbatas. Saya nggak tahu kalau Mas Randi beli sepatu di mana gitu ya. Biasanya teman-teman tuh kalau di KPPN saya tanya belinya di mana? Di online, belinya di online. Masyarakat belinya di online gitu ya. Kadang-kadang belinya dari Makassar, dari ini dan sebagainya. Cuma memang mungkin jadi perhatian juga buat teman-teman sekalian, bahwasanya terutama masyarakat di Mamuju ya. Kalau ingin mau putar uangnya di Mamuju, tentunya pilihlah supplier online yang ada di Mamuju gitu. Iya, jadi membangkitkan gairah ekonomi di daerah kita sendiri gitu ya. Kalau boleh seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kita ikut euforia online gitu ya, tapi kita juga harus paham apa benefit-benefit yang kemudian muncul bagi lingkungan atau masyarakat kita. Iya. Salah satu juga yang menjadi kendala adalah akses internet. Betul. Kemudian juga masyarakat yang belum begitu paham tentang teknologi. Betul. Ini tentunya lebih nyaman pakai uang tunai ini ya. Ini kan juga seperti pertanyaan dari pendengar kita bahwa saya selalu bawa uang tunai, katanya Pak Aco di Mamuju. Saya selalu bawa uang tunai karena tidak tahu menggunakan pembayaran dengan HP. Belum tentu ada, bahasanya gitu ya. Fasilitas infrastrukturnya belum tentu ada. Iya, ini dari pendengar kita menanggapi begitu. Betul. Ya, bahwa uang tunai selalu dia bawa. Itu juga sama dengan pertanyaan di streaming Facebook kita. Masyarakat yang masih gaptek, kalau misal kita hidup tanpa uang tunai, solusinya gimana? Ini hampir sama dengan Pak Acu tadi di Mamuju ini. Iya. Yang pertama betul ya, terkait dengan infrastruktur. Saya bilangnya infrastruktur. Jadi seperti jaringan telekomunikasi itu kan sangat dibutuhkan kalau kita berbicara cashless ya. Internet lah bahasa gampangnya gitu ya. Ya, apalagi jaringan internet di Indonesia ini masih urutan ke 114 dunia, Mas Randi, dari data UKLA. Itu 114 dunia. Artinya kalau dibandingkan negara ASEAN aja kayak Singapura, Malaysia, kita masih tertinggal. Ya. Kalau saya bisa merasakan dulu waktu stay di Australia untuk 2 tahun di sana, saya bisa merasakan kecepatan internet itu tanpa lag gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, apalagi di Mamuju gitu ya, kadang-kadang kita dapati spot-spot yang tidak ada. Contohnya misalnya di Pantai Tapan dulu, ya itu kan belum ada jaringan yang bagus ya di sana gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi penting bagi pemerintah juga untuk menggiatkan hal ini gitu ya, menanam satu tempat dan tempat lain sehingga masyarakat juga bisa mengakses itu. Ya, saya terkagum dengan contohnya misalnya Pemda di Papua Barat. Di Papua Barat tepatnya di Raja Ampat. Di Raja Ampat. Tahu Raja Ampat ya? Pasti sudah terkenal sih ya. Raja Ampat itu saya kagumnya, dia kabupaten di Papua Barat, tempatnya dia ada di pulau lagi gitu ya, bukan di Pulau Papua yang besar itu, tapi di pulau lagi. Tapi yang kerennya, semua desanya sudah terhubung dengan WiFi. Wow banget, buat saya wow banget. Jadi masyarakat di sana terpelajarnya bukan main. Sampai ketika kami waktu itu mengakses akuntansinya mereka, pelaporan keuangan itu luar biasa gitu ya. Jadi pertama terkait dengan jaringannya. Yang kedua terkait dengan infrastruktur pendukungnya, Mas Randi. Oke, misalnya Mas Randi punya HP, tadi seperti Pak Aco tadi sampaikan ya. Pak Aco ya tadi. Pak Aco sampaikan, saya pengen pakai HP aja bayarnya, tapi saya tetap bawa uang. Kalau ternyata nggak ada EDC-nya, nggak ada krisnya, kan nggak mungkin. Saya harus cari kemudian cari ATM dan sebagainya, jauh gitu ya. Mendingan saya tetap bawa uang. Iya, rata-rata orang Indonesia mungkin masih keep
beberapa lembaran uang di dompetnya. Saya yakin itu. Karena tidak semua tempat yang kita kunjungi memang sudah ada. Tapi saya yakin ke depannya seiring dengan perkembangan teknologi yang harganya pun akan semakin murah gitu ya Mas Randi. Ya, itu kemudian akan membantu pemerintah untuk menyediakan infrastruktur tadi seperti jaringan internetnya, kemudian terkait dengan EDC-nya ya, alat untuk gesek kartunya gitu ya, krisnya gitu. ATM-nya. Sekarang kan kalau nyari ATM bank tertentu aja mesti jalan jauh baru ketemu dan seterusnya. Itu kan padahal dibutuhkan masyarakat lebih banyak gitu ya. Terus kemudian Mas Randi, fasilitas-fasilitas lain itu juga harus dikembangkan oleh para merchant ya, agar pengalaman dari pengguna itu semakin lebih nyaman. Ya, kalau misalnya kita mau fokus ya di Mamuju ini ya pelan-pelan ya, terutama bagi generasi Gen Z lah ya. Dimasifkan saja penggunaan kris ya, ketika teman-teman punya kris ya, atau penggunaan transfer dan sebagainya. Saya yakin di Mamuju ini akan cepat berkembang juga lah gitu ya, terkait dengan cashless society, apalagi pergerakannya akan terus berkembang seiring dengan pergerakan teknologi tentunya. Seperti itu Mas Reni. Ini lagi ada dari pendengar kita, mungkin juga tadi sudah dijawab ya, bahwa memang masyarakat tanpa uang tunai atau pembayaran non tunai ini sangat memudahkan banyak orang ya. Kemudian sangat apa tadi? Memudahkan banyak orang ya, apalagi dengan perkembangan teknologi. Nah ini apakah masyarakat kita katanya siap dengan hal tersebut? Dan juga ditanyakan program dari KPPN sendiri untuk mengedukasi masyarakat di Sulbar. Nah ini tadi sudah dijawab bahwa programnya bahwa untuk satker gitu ya, karena tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu tadi masyarakat kita sejauh ini di tahun 2023 apakah sudah siap? Iya, masalah siap atau tidak siapnya kan tergantung kita meng-pushnya ya, atau mendorongnya gitu ya. Betul. Contohnya misalnya di teman-teman satker nih Mas Randi, saya kasih informasi saja. Di Satuan Kerja Wilayah Mamuju ya, atau Sulawesi Barat ini secara ranking nasional, nih, saya nggak bicara ini lagi ranking Mamuju ya. Betul. Saya nggak bicara lagi ini ranking Sulawesi, ini ranking nasional. Penggunaan CMS atau Cash Management System oleh bendahara di Satker Satuan Kerja Mamuju itu mencapai angka 97%. Wow, luar dan biasa. Itu urutan ketiga nasional. Dari kalau kita berbicara KPPN yang ada di Indonesia itu ada 182 KPPN ya. Jadi dari angka ratusan itu Mamuju itu menempati posisi ketiga Mas Randi. Ketiga. Tapi ada satu challenge lagi. Kalau tadi CMS-nya udah bagus, artinya teman-teman bendahara sudah memanfaatkan itu. Kenapa sih teman-teman bendahara mau ikutan itu? Itu tadi karena tadinya ragu-ragu kan. Saya CMS bukannya saya datang ke bank aja, cetak ini terus kemudian saya nyaman lakukan bayar, datang aja ke bank Pak gitu ya. Oh enggak, kalau dengan CMS lebih mudah lagi. Bapak mau transfer tinggal duduk manis, cek selesai. Bapak mau lihat transaksinya yang mana, buktinya di mana, sudah tinggal langsung. Enggak kayak waktu tunai. Waktu tunai kan, waduh kemarin saya simpan buktinya di mana ya? Cari dulu di tempat arsip. Belum lagi kalau nggak ketemu. Tapi dengan CMS akhirnya kemudian teman-teman jadi tahu, oh ternyata buktinya juga disimpan oleh sistem gitu ya, sehingga teman-teman nggak perlu khawatir lagi ketika diketika ada audit, disuruh cari buktinya gitu. Mana, oh tenang, buktinya langsung bisa disampaikan. Gimana rekening korannya, oh tenang, sudah ada langsung, kemudian bisa kemudian ketika kita bicara CMS, tadinya teman-teman numpuk berkas mungkin begini-begini mas, banyak lah cetak, gitu, print. Tapi dengan adanya CMS ini, ke lingkungan juga jadi go green kan, sedikit banget kertas yang kebuang, gitu kan. Mungkin masih ada 1-2 lembar kertas ya, atau kemudian ketika waktu transaksi, dulu ketika kita harus datang ke bank, mungkin harus jam kerja, belum lagi dibatasin jam 3 udah tutup. Benar. Iya nggak? Harus nunggu besok lagi. Iya, tapi dengan CMS, teman-teman satker 24 jam Mas Randi bisa langsung melakukan aktivitas. Nah, jadi dengan kemudian di push, dikasih tahu kenyamanannya, kemudian kita jagain, akhirnya capek lah angka 97% itu. Nah, PR yang lain adalah PR yang KKP, yang kartu kredit pemerintah. Ini kayaknya teman-teman masih takut juga nih. Pak Mas Ferry, saya takut. Kartu kredit yang biasa aja, kalau misalnya kita nggak bayar-bayar, ditagih-tagih Pak Mas Ferry ke rumah gitu misalnya. Ditelepon-telepon gitu kan.
Nah ini kartu kredit pemerintah sudah ada kerjasamanya juga dengan perbankan gitu ya. Jadi teman-teman Satkar nggak usah takut untuk mengapply kartu kredit pemerintah. Bahkan saya bilang tadi ke pasangannya sudah punya saya. Di mana Pak? Di BTN gitu ya. Bapak sudah gunakan? Belum. Kenapa belum? Bingung mau gunakannya Mas gitu kan. Oh Bapak bisa, Bapak punya mobil, beli bensin, pakai kartu kredit pemerintah. Beli Traveloka, pakai kartu kredit pemerintah. Mau jalan-jalan kemana? Pakai kartu. Beli makanan di warung Cilacap, pakai kartu kredit pemerintah. Bisa dipakai. Tapi sayangnya untuk di Mamuju ini masih on progress ya. Ini masih 32 satuan kerja. Dari berapa? Dari 182 satuan kerja yang ada di lingkup KPPN Mamuju. Jadi masih sedikit. Masih sedikit banget. Kita coba push teman-teman, kita dorong. Mungkin karena belum punya experience dan pengalaman. Yang kedua, mungkin karena infrastruktur di Mamuju belum terbentuk dengan baik gitu ya. Semacam merchant ketika mau bikin kris, bingung Mas Ferry, mau dibikinin kris tapi kita harus bayar, ada biaya. Biasanya kalau misalnya kita tunai nggak ada biaya Mas. Coba deh beli di mana pasti nggak ada biaya. Tapi kalau kita pakai kartu kredit, Pak boleh Pak kartu kredit, tapi Bapak kena cas ya Pak, surcharge 2%. Bapak boleh pakai kris, boleh Pak, tapi Bapak kena surcharge ya 0,5% gitu ya. Nah itu kelemahan lagi dari. Jadi banyak di Mamuju ini gambarannya bahwa takut keluar dari zona nyaman gitu ya. Padahal lebih nyaman lagi kalau Anda masuk ke CMS tadi. Harus dipaksa dulu toh Mas Randy. Betul. Di awal mungkin kerjanya di ekstra dulu lah. Diporsir dulu untuk paham segala sesuatunya, terus di kemudian hari akan sangat memudahkan. Oke, kita jeda dulu Pak Ferry. Siap. Baik, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Beli aja deh. Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja. Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget. Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak? Ngapain? Ngepet? Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah. Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita. Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh. Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bapepti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya. Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih Anda masih terus bersama kami, dan di segmen akhir kurang lebih 10 menit lagi untuk pagi ini kita menemani Anda di dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Pak Ferry, ini dari kebijakan perpajakan sendiri ini berubah seiring dengan berkembangnya pembayaran tanpa uang tunai. Seperti apa itu Pak Ferry? Iya, pastinya pemerintah terus mengupayakan bagaimana caranya agar mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Contohnya waktu dulu kita kenal, kalau kita bayar pajak, kita harus datang ke satu tempat tertentu gitu ya, misalnya bank, atau ketika kita bayar, kemudian pembayaran itu kemudian disetorkan lagi ke bank dan seterusnya. Seiring berjalannya waktu,
pemerintah kemudian membangun yang namanya modul penerima negara atau MPN. Namanya modul penerima negara. Dulu modul penerima negara yaitu hanya ada di perbankan, jadi difasilitasi di perbankan untuk dipermudah melaksanakan setoran-setoran perpajakan. Sekarang, Mas Randi, kalau dulu juga ketika melakukan proses setoran, mungkin hanya baru bisa beberapa transaksi saja dalam waktu 1 detik, misalnya beberapa transaksi, maksudnya nggak sampai 10 lah, 10, 20 gitu ya. Tapi sekarang dalam setiap detik itu transaksi bisa masuk ribuan. Betul. Gitu ya, dikembangkan seperti itu. Kemudian channelnya dibikin channel yang banyak. Kalau tadi hanya perbankan, sekarang channelnya coba Mas Randi buka produk-produk online gitu ya, seperti Tokopedia, Beli sekarang. Itu di dalam aplikasinya sudah terus masuk juga, mau bayar pajak, PBB, semuanya ada di situ, ya kan? Jadi dengan seiring berkembangnya cashless society itu sebenarnya masyarakat justru jadi lebih mudah. Sekarang saya misalnya punya mobil di Jawa gitu ya. Kalau mobil itu bayar pajaknya gitu kan, tentunya harus ke tempat yang asal. Betul nggak? Tergantung STNK-nya kan. Iya, daerah asalnya. Daerah asalnya. Sekarang saya mau bayar pajak, ya saya bisa aja langsung lewat HP bayar gitu ya. Nanti temen yang di sana ketika kita titipkan identitas kita tinggal cetak saja di sana, kecuali memang ganti plat nomor ya, ganti kaleng istilahnya. Atau terkait dengan pembayaran yang lain, seperti misalnya teman-teman mau bayar pajak-pajak, misalnya pajak-pajak terkait yang harus dibayarkan sesuai dengan kewajiban seperti PPh dan sebagainya, itu juga sudah bisa langsung disetorkan. Dan channelingnya terkait dengan pajak-pajak tadi juga bisa misalnya penghasilan dari artis gitu ya misalnya, dan seterusnya itu bisa, atau dari restoran-restoran itu bisa langsung dibayarkan lewat channeling tadi ya. Bahkan fintech sekarang ya, atau fintech financial technology yang misalnya Dana dan sebagainya itu juga sudah mengembangkan, rata-rata malah semuanya berlomba, betul nggak Mas Randi? Berlomba untuk menjadikan di satu tempat semua fasilitas ada, dari mulai belanja sampai kewajiban pulsa, bayar listrik, tagihan pajak, semua ada di sana. Bahkan yang enaknya lagi ketika kita berbicara cashless society adalah kita bisa menjadwalkan. Artinya nggak ada lagi yang terlambat. Benar. Cicilan di awal bulan ini dijadwalkan. Langsung ditarik. Kecuali Mas Randi memang lagi bokeh gitu ya. Wah, ini jangan di auto debit dulu deh, tahan dulu misalnya gitu. Jadwalnya ditunda dulu. Tapi kalau nggak ada itu justru malah jadi lebih mempermudah kan. Jadi denda-denda keterlambatan, jadi kita jadi terhindar ya. Kesalahan dalam telat membayar pajak itu jadi tidak ada gitu ya, gara-gara dibantu dengan teknologi dan fasilitas-fasilitas non tunai seperti ini. Iya. Jadi semua melalui gerakan non tunai tadi ini masyarakat umumnya dimudahkan gitu ya. Dan itu terkait juga bagaimana kita memahami rules-nya itu tadi, buku panduannya, tahu dulu. Mungkin mau coba langsung total ke pembayaran non tunai, tapi harus tahu dulu apa-apa saja yang menjadi risiko gitu ya. Kemudian prediksi Anda Pak Ferry tentang bagaimana masa depan masyarakat tanpa uang tunai akan berkembang, ini seperti apa yang bisa kita harapkan selama beberapa tahun ke depan Pak Ferry? Ya pastinya akan semakin banyak. Kalau tadi saya sampaikan jumlah uang tunai peredarannya hanya 20%, tentunya dengan teknologi yang semakin ada dan tuntutan perkembangan zaman pastinya akan menuju ke arah sana. Meskipun tidak bisa dipungkiri, pastinya ada beberapa karakter orang yang memang pasti mau pakai uang tunai kan, yang itu nggak bisa disalahkan juga gitu ya. Namun demikian, saya sih berpikir ke depan tentunya dengan teknologi yang semakin advance, yang semakin berkembang, maka cashless society ini juga akan semakin menjamur. Saya yakin banget sih itu. Orang ya mana ada sih orang yang mau kemudian beralih dari yang sudah nyaman tadi, kecuali memang infrastrukturnya kemudian berubah. Ya contohnya misalnya kita sudah ketergantungan biasa beli lewat online untuk pesan makanan, sekalinya kita keluar, oh kok jadi males ya, besok lagi beli lagi seperti sama. Belum lagi ada banyak promo, ya kan, kalau di online itu ya. Nah itulah yang perkembangan itulah yang kemudian akan mengakibatkan masyarakat tentunya akan semakin aware terkait dengan cashless society ini, dan
saya yakin banget akan semakin berkembang. Jadi berapa tahun lagi nih kira-kira di daerah kita tidak ada lagi uang tunai? Saya pikir bukan tidak ada uang. Kan bicara cashless itu bukan non cash. Bicara cashless itu artinya lebih sedikit yang tunai, gitu ya. Jadi cashless itu jangan dimaknai nggak ada sama sekali uang tunai. Pasti ada, tetap ada gitu ya. Karena mungkin ada beberapa pihak yang butuh transaksi seperti itu. Dan masyarakat juga harus, ini mungkin sekaligus penutup kali, atau nanti ada penutup lagi? Iya. Ada lagi. Ada penutup. Lagi. Jadi apa namanya? Kaitan dengan yang tadi disampaikan, saya pikir perkembangannya akan semakin jauh loh. Tapi juga jangan bilang, oh uang tunai nanti akan hilang selama betul-betul hilang. Saya pikir tidak ya. Mungkin masih ada tapi tidak terlalu banyak. Baik, karena memang juga ada transaksi yang mengharuskan bayar tunai gitu ya. Tidak semuanya bisa hilang total gitu ya. Oke. Apalagi sama teman-teman yang ini ya, yang melakukan pembayaran yang di bawah tangan itu, yang sekarang lagi ditangkap di penjara. Kan mereka mana mau pakai online, nggak mau mereka pakai online. Langsung ke detek. Langsung bisa dilacak. Iya, baik. Terakhir Pak Ferry, karena waktu kita juga dibatasi durasi ya. Ini apa yang menjadi pesan ataupun juga himbauan ya kepada masyarakat ataupun juga yang berhubungan langsung dengan KPPN sendiri, Satker gitu ya, untuk ini mengenai perubahan menuju masyarakat tanpa uang tunai. Silakan Pak Ferry. Iya, jadi cashless society ini seperti yang tadi saya sampaikan, adalah kita menggunakan lebih sedikit uang tunai gitu ya. Jadi kita lebih banyak menggunakan porsi non tunainya. Ayo sama-sama kita manfaatkan transaksi non tunai ini agar tadi itu kita semua jadi lebih terjaga ya. Korupsi jadi susah untuk bermain gitu ya. Kemudian kita jadi lebih nyaman. Dan satu lagi yang penting juga adalah dengan menggunakan non tunai, artinya terjadi percepatan perpindahan uang dari satu tempat ke tempat lain, perputaran ekonomi jadi lebih cepat. Tentunya proses tadi ya, misalnya ada keterlambatan pembayaran jadi tidak ada gitu ya. Mungkin bukan tidak ada tapi diminimalkan gitu ya. Sehingga proses kemajuan dari bangsa ini bisa lebih cepat untuk maju dan sejahteranya, Mas Randi. Ya, satu lagi berikutnya adalah untuk para satuan kerja, khususnya di lingkup KPPN Mamuju Tengah, Provinsi Sulbar, Mamuju sendiri dan Pasangkayu, ayo segera menggunakan mekanisme transaksi cashless ya di setiap transaksi pemerintah ya. Kenapa demikian? Agar Bapak Ibu bisa jadi nyaman, administrasinya nggak perlu lagi bingung-bingung simpan buktinya sudah disimpan oleh sistem sendiri ya. Audit trailnya terjaga, nggak takut lagi hilang berangkasnya dibobol maling gitu ya. Atau juga mempergunakan KKP, bisa juga menggunakan DigiPay, bisa juga menggunakan CMS ya. Silakan. Untuk para Gen Z di Mamuju, kuy gasken ya. Ayo langsung gas aja nih. Biar semuanya bisa ikutan, biar semuanya bisa melirik bahwasanya transaksi non tunai ini bisa berjalan dengan baik. Di sisi lain Bapak Ibu sekalian, dari perbincangan kita, euforia cashless society ini juga jangan dipandang dari sisi enaknya saja. Tapi kita juga harus memiliki perhatian penuh terhadap risiko yang ada. Kita harus menjaga diri dan juga mawas diri, karena cybercrime ini justru lebih mengintai kita dimanapun dan kapanpun. Solusinya hanya satu Bapak Ibu sekalian, kitalah yang harus menjaga diri kita ya, bukan yang lain. Kalau tadi disebutkan baca panduannya bagaimana bertransaksi secara non tunai, jaga privasi data jangan disebarkan ya. Dan inilah yang menjadi bagian dan patokan untuk bisa menjaga transaksi-transaksi non tunai yang kita lakukan. Terakhir sebagai penutup, kata Bang Napi, ya sekali lagi saya ulang bahwa kejahatan itu termasuk juga kejahatan di non tunai ini bukan hanya terjadi karena niat pelakunya untuk melakukannya, tapi juga karena ada kesempatan di mana kita sudah sedang lengah, disitulah kemudian kejahatan dapat menghampiri kita. Jadi waspadalah, teruslah bertransaksi dengan nyaman, tapi juga di sisi lain menjaga risiko-risiko agar tidak dirugikan. Demikian, terima kasih Mas Randi atas kesempatannya bergabung pada malam ini. Baik, terima kasih Pak Ferry Taufik Saleh, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Mamuju, telah hadir juga di studio pagi hari ini. Kita berbincang kembali di lain kesempatan ya.
Baik, untuk pendengar juga yang sudah stay dari tadi di jam 9, terima kasih untuk Anda sudah hadir di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat. Kita cukupkan, saya Randi bersama narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.